Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Pramestia Amalia Putri dengan NPM 014 dan teman saya Nabila Fakiatus Solihah dengan NPM 012. Di sini kami akan membuat video mengenai bantuan hidup dasar atau BHD dengan tema Tanda-tanda sumbatan jalan nafas dan tindakan melakukan menjaga jalan nafas. Selamat menyaksikan. Pernafasan terjadi kegawat daruratan ketika seseorang mengalami kesulitan bernafas atau bahkan berhenti bernafas, sehingga diperlukan adanya bantuan untuk melancarkan aliran nafas. Oleh karena itu, kita membutuhkan bantuan hidup dasar atau BHD. BHD sendiri itu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Oke, kita balik lagi ke sumbatan jalan nafas. Nah, sumbatan jalan nafas ini juga bisa terjadi ketika benda asing menjadi pencetus terjadinya sumbatan jalan nafas. Nah, benda asing ini berupa muntahan, lalu atau darah pada jalan nafas yang terjadi ketika tidak bisa ditelan atau dikeluarkan melalui batuk oleh pasien dengan penurunan kesadaran. Nah, sumbatan jalan nafas biasa disebut dengan obstruksi. Lebih jelasnya, obstruksi adalah kondisi terhambatnya aliran atau jalannya sesuatu dalam tubuh, biasanya disebabkan oleh adanya sumbatan atau penyempitan pada saluran tertentu. Nah, obstruksi yang akan kita bahas di sini yaitu obstruksi jalan nafas. Obstruksi jalan nafas adalah kondisi tersumbatnya jalan nafas yang menghubungkan hidung dan mulut ke paru-paru. Sumbatan ini dapat terjadi secara tiba-tiba atau perlahan dan bisa total atau sebagian. Nah, obstruksi sendiri dibedakan menjadi dua, ada obstruksi parsial dan juga total. Obstruksi parsial ini terjadi jika nafas terdengar bunyi ngorok, lalu bunyi serak, atau nafasnya semakin berat dan semakin sulit. Lalu obstruksi total ini hampir serupa dengan obstruksi parsial. Namun obstruksi total ini bisa gejalanya lebih berat dari obstruksi parsial atau bisa juga terjadi henti jalan nafas. Nah, hal apa saja sih yang pertama kali kita lakukan ketika kita bertemu dengan pasien yang mengalami hambatan atau sumbatan jalan nafas? Nah, halnya yang pertama yaitu kita harus mengetahui apakah jalan nafas paten. Kemudian yang kedua, apakah pernafasan adekuat? Lalu yang ketiga, apakah oksigenasi cukup? Lalu bagaimana sih cara untuk menilai jalan nafas? Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah look, melihat pengembangan dada. Lalu yang kedua ada listen atau mendengarkan suara dari pernafasannya itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu feel atau merasakan hembusan nafas itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan teknik menjaga jalan nafas. Yuk kita simak. Oke, jadi di sini teknik yang pertama yaitu head tail atau chin lift. Nah, jadi 4 jari salah satu tangan diletakkan di bawah rahang atau ibu jari di atas dagunya. Lalu kemudian secara hati-hati diangkat ke depan dan juga selanjutnya tangan yang satunya memegang lalu ibu jarinya diperlukan untuk membuka mulut pasien. Nah, tapi manuver chin lift ini tidak boleh menyebabkan posisi kepala hiperekstensi. Nah, jadi di sini ada teknik abdominal thrust. Nah, tindakan jalan nafas yang digunakan pada sumbatan jalan nafas karena benda asing. Nah, jadi penolong ada di belakang pasien. Lalu kedua tangan melingkar di pinggang pasien dengan mengepakkan satu tangan dan letakkan sisi jempol tangan kepalan pada perut korban.
sedikit di atas pusar, lalu di bawah, lalu pegang erat kepalan dengan tangan lainnya, kemudian tekan ke arah perut, tekan ke perut dengan hentakan yang cepat ke arah atas. Boleh dipraktekkan? 1, 2, 3. Oke, jadi teknik yang kedua yaitu jaw thrust maneuver. Jadi teknik ini dilakukan untuk dengan curiga trauma pada tulang leher. Jadi penolong akan di depan pasien, lalu menggunakan dua tangan juga. Di sini selanjutnya kedua telapak tangannya berada pada sisi kepala pasien, kemudian memegang sudut dagu pasien dan menggeser ke arah rahang seperti gini. Seperti ini. Baik, tindakan selanjutnya yaitu finger sweep atau mencongkel dengan jari. Nah, tindakan ini biasa dilakukan dengan memasukkan jari, biasanya sih jari telunjuk ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam mulut untuk mengait atau mengambil benda yang terlihat menyumbat. Tetapi harus diingat bendanya harus terlihat jelas ya teman-teman. Nah, kita bisa lakukan seperti ini ya teman-teman. Kita lihat apakah ada bendanya atau tidak, dan pastikan bendanya terlihat jelas. Kemudian kita ambil dengan menggunakan jari telunjuk untuk mengait. Seperti itu. Ini namanya tindakan finger sweep atau mencongkel dengan jari. Tindakan selanjutnya yaitu chest thrust atau tekanan pada dada. Jadi seperti ini teman-teman. Nih, dan kita seperti ini. Kemudian kita menekan pastikan pakai ini, karena pakai ini bisa patah karena kita memerlukan tenaga yang kuat. Seperti ini ya teman-teman. Baik, itulah sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.